adik-adik. Selamat sore, Kembali anak-anak. lagi bersama Kakak Tiar dan Tante Ria. ada Alena juga. Iya. Kembali kita Sabtu ini beribadah kepada Tuhan bersama-sama melalui live streaming. Amin. Sebelum kita mulai, kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kita pujikan pujian ini dari awal. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang Sekali lagi katakan ku naikkan hidup. syukurku. Adik-adik di rumah lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu
kita satu dalam doa, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kasih di setiamu minggu ini, di minggu ini, sore ini, kami anak-anakmu, mau beribadah, mendengarkan cerita bersama-sama. Kiranya Tuhan urapi guru-guru kami, dan juga urapi semua anak-anakmu yang melihat live streaming ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sore adik-adik. Sore anak-anak. Shalom. Shalom. Hari ini kita mau langsung mendengarkan cerita. Kakak Tiar mau bercerita tentang 12 pengintai. Ya, ada yang pernah dengar cerita 12 pengintai? Ya, hari ini Kakak Tiar mau ceritakan ke adik-adik. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Tuhan Yesus itu menyuruh Musa untuk mengirimkan pengintai dan melihat bagaimana suasana di tanah Kanaan memasuki tanah Kanaan. Kemudian Musa memilih 12 orang pemimpin, yaitu 12 orang suku Israel, dipilih pemimpin-pemimpinnya dari ke-12 suku Israel untuk menjadi pengintai di negeri Kanaan. Ya, adik-adik, kemudian ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan. Jadi 12 pengintai itu ngintip di atas gunung yang tinggi, melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Apakah kondisinya itu memungkinkan untuk bangsa Israel masuk ke situ. Jadinya pengintai-pengintai itu melihat dari atas, dilihat dari atas adik-adik. Dilihat dari atas, diintai semua orangnya, kemudian tanahnya, ya Tante Ria ya, kemudian juga orangnya, makanannya itu siap nggak kalau seandainya bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan. Kemudian para pengintai melihat di tanah Kanaan itu mereka mempunyai anggur-anggur yang besar, mempunyai buah-buah yang besar, dan juga orangnya besar. Kita kedatangan tamu, teman-teman. Dari mana ini kok terlambat datang? Tas dulu. Ya. Adit. Ya, kita sudah mempunyai teman di sini ya. Kita punya teman. Nah, sekarang kita ada teman-teman. Di sini ada Danang, ada Indra, Novian. Ini Adit, punya nama. Iya. sama Nea. Ya. Ayo, Kakak Tiar dilanjutkan lagi Tante Tia ceritanya. lanjutkan ya. Ya, anak-anak dengerin ya ceritanya ya. Setelah pengintai itu melihat di tanah Kanaan itu ada buah-buah yang besar, ada anggur besar, apel besar. Semuanya itu besar-besar. Anggurnya besar, apelnya besar. Jadi Tante Tiar buah-buahnya besar. besar-besar semua. Iya. Tante Tiar aja yang nggak besar. Raksasa, Malah lebih besar. besar. Raksasa. Tetapi Atau Titan. iya, tetapi kabar buruknya adik-adik, orang-orang di Israel juga besar. Besar-besar. Orang-orang di Israel gagah besar-besar. Kayak raksasa berarti ya Kakak Tiar. Titan dong. Oh iya, kayak Kemudian raksasa. pengintai itu Kayak Kalasus kan besar. Iya. pengintai itu lihat, wih, kok besar-besar, sedangkan orang yang ada di padang gurun itu Ibu. Gak besar kecil. kecil-kecil. Setelah 40 hari kemudian para pengintai turun kembali pulang ke padang gurun untuk menyampaikan kepada teman-temannya dan kepada Musa apa yang dia lihat, yang anggur besar, buah-buah besar, dan orang yang besar-besar itu tadi. Setelah itu para pengintai bercerita kepada seluruh umat-umat yang ada di situ, umat-umat Israel, apa yang mereka lihat.
diceritani, ngerti gak? Wonge lho gede-gede, saadit-adit. Orangnya besar-besar. Kotanya besar-besar. Semuanya pokoknya nggak ada yang kecil. Adik-adik di tanah Kanaan itu perutnya besar, kepalanya besar, Lehernya Kayak besar. raksasa. Kemudian bangsa Israel menjadi takut. Bagaimana ya? Masa bisa mengalahkan bangsa Kanaan yang besar-besar itu? Akhirnya bangsa Israel itu takut, adik-adik. Mau wis gak usah wis, orangnya besar-besar, nggak jadi. Maunya itu nggak jadi karena takut mau melawan orang yang besar-besar di tanah Kanaan. Kan nggak mungkin orang kecil-kecil mengalahkan orang yang besar-besar. Kemudian yaitu Yosua dan Kaleb berkata di sana juga banyak susu dan anggur. Itu meskipun takut, tapi harusnya mereka kan kayak, oh tapi di sana kan ada susu dan anggur. Meskipun orangnya besar-besar, tapi kan anggur dan susunya itu sangat melimpah. Sedangkan teman-teman yang ada di padang gurun itu sangat kekurangan ya Tante Ria ya. Sangat kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan pada waktu itu. Kemudian meskipun sudah dihibur, dikatakan bahwa ada buah yang besar-besar, tetap saja orang Israel masih takut. Tetap takut, tetap nggak berani. Malah mereka itu melempari Yosua dan Kaleb itu batu. Karena Yosua dan Kaleb itu kayak gak popo, ayo gak popo kita ke tanah Kanaan. Mereka malah marah dan melempari Yosua dan Kaleb. Kemudian dinari semua umat Israel. Tuhan muncul melalui sinar kemuliaannya. Kayak tereng gitu. Teret. Gini kayak gini. Teret. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, karena umat Israel masuk menolak tanah Kanaan, orang Israel harus berada di padang gurun selama berapa? 40 tahun. 40 tahun itu lama apa sebentar? 40 tahun itu lama sebentar. Lama. Sedangkan Lama. super lama. Sedangkan di padang gurun itu airnya susah, panas, nggak ada buah-buahan. Akhirnya mereka menghukum karena rakyat Israel itu dipenuhi dengan ketakutan. Ya, Tidak percaya sama tidak Tuhan percaya ya, sama berarti Tuhan. ada. Iya, tidak percaya sama kebesaran Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Seperti itu juga adik-adik di rumah dan yang ada di sini, kita tidak boleh takut. Ya, dengan apapun itu, kecuali sama orang tua. Kalau sama orang tua nggak boleh berani. Dengan setan, dengan siapa yang takut setan? Angkat tangan. Siapa yang takut angkat pocongan? Tidak. Ya, nggak boleh takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun dan apapun kondisinya. Tuhan itu pasti menyertai kita, adik-adik. Selama kita berbuat benar, berbuat baik dan tetap di jalan Tuhan, maka sekalipun itu, sebahaya pun apapun itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Lah, Teman-teman, orang yang anak yang tidak takut sama Tuhan, takut sama setan, gimana? Anak-anak yang tidak takut sama Tuhan, itu anak lelaki, ya, di sini Kakak Tiar punya tugas buat semuanya yang ada di sini, juga yang ada di rumah. Tadi ada berapa pengintainya? Ada berapa pengintainya? Suku Israel itu ada berapa? Ada berapa suku? 12. 12. Anak pinter ada Nah, 12. tugas suku. adik-adik adalah mencari nama-nama siapa ke-12 pengintai itu. Ya, nanti bisa difotokan, dikirim di Kakak Tiar ada di Tante Ria. Tadi sudah ada 2 ya Kak ya? Ya, Satu ya? ya. Yosua dan Kaleb. Kaleb. Berarti tinggal 10. Nanti dicari ya, yang ada di sini juga, yang ada di rumah juga. Kakak Tiar kasih tahu bocoran ayatnya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 36. Nanti dibaca, kemudian dicari, ditulis. Ditulis terus dikirim. Iya, dikirim. Yang belum bisa nulis, minta bantu mamanya, nggak apa-apa. Pokoknya harus mendengarkan, minta bantu dibacakan ayatnya. Nanti bantu mamanya, dikirim ke Kakak Tiar atau ke Tante Ria. Ya, adik-adik ya. Sekian cerita hari ini. Kita sudah cerita tentang 12 pengintai.
Mari kita jadi anak-anak yang percaya sama Tuhan, yang percaya sama kebesaran Tuhan, Amin. dan tidak takut dengan rintangan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita tentang 12 pengintai. 12 pengintai. Tuhan, Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak takut, yang tidak ragu kepada kebesaran-Mu. Jadikan kami anak-Mu yang selalu percaya terhadap kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi Sabtu depan. Dadah. Like and subscribe.